lima. Tapi dengan kemahaadilan Allah, Allah kasih dia kenikmatan yang ada di dunia. Makanya ibu, bu, rata-rata di zaman ini, kan zaman ini aja dari dulu ya, yang orang yang lebih banyak siapa? Orang kaya itu orang kafir apa orang Islam? Rata-rata orang kafir. Itu menunjukkan Allah Maha Adil. Kepada siapapun Allah berikan rahmatnya. Kemarin pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan rahmatnya. Rahmatnya ada sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan siapapun kepada siapapun. Karena itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai takdirnya. Sebagai takdirnya seorang makhluk ciptaan Allah. Meskipun dia durhaka, durjana, kafir dan lain sebagainya, dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dunia. Namun nanti di akhirat enggak akan dapat dia. Dia enggak akan dapat itu lagi. Balasan-balasan setelah nanti dia meninggalkan dunia enggak ada lagi. Di akhirat enggak dapat lagi. Giliran siapa di akhirat, Ibu? Giliran siapa? Seorang yang bertauhid la ilaha illallah. Makanya kalau doa itu enggak usah muluk-muluk ya. Allahumma. Bukan saya mengajak ibu untuk tidak berdoa, enggak. Saya doa simpel-simpel saja, bukan saya enggak banyak hafal doa, enggak. Kami diajarkan ngapal doa ini, kitab dari kitab ini. Banyak yang sudah kami hafalkan. Cuma dalam prakteknya belum tentu kami gunakan itu, Ibu. Kami berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan kalau habis sholat itu kami terjemahkan ya, Allah makhtim ajalana, ya Allah Tuhan kami wafatkan kami. Allah makhtim ajalana bi qauli la ilaha illallah, ya Allah Tuhan kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah, supaya biar resep di hati kita. Allah maj'al auladana wa dzurriyyatana, ya Allah jadikan anak-anak keturunan kami min ahli salihin, orang-orang yang saleh dan salihah. Allah maj'al, Allahumma innaka antal ghaniyul hamid, engkau maha kaya ya Allah, engkau maha terpuji. Apalagi ini banyak utang ini. Pentingnya doa ini. Allahumma innaka antal ghaniyul hamid, engkau maha kaya maha terpuji ya Allah, lapangkan rezeki kami, permudahkan segala urusan dunia akhirat kami ya Allah, berikan kami rezeki yang barokah, yang halal, yang cukup, yang banyak. Oh, yang banyaknya itu 6 harokat, Ibu. Bila perlu pakai cengkok banyak kok. Kol-kola. Untuk bekal ibadah kami, apa pakai kayak itu ya. Ibu improv dewe doanya itu. Tahu improv dewe itu? Apa improv itu? Di apa? Kreasi dewe. Yang penting kan tujuannya ada minta sama Allah. Kalau ya Abdul itu kan menggunakan bahasa Arab. Lah kalau nggak bisa bahasa Arab gimana ceritanya nih? Minta ya Allah, kantong aku nih sen ya Allah, itu umpama itu ya. Ya Allah, hamba ini kejepit utang, dengan bacaan zikir barusan ya Allah jadi wasilah, tolong ya Allah. Hamba tahu ibu merendah dulu, kalau berdoa tuh merendah dulu. Ya Allah, hamba ini lemah, hamba ini banyak dosanya, engkau lebih tahu ya Allah, engkau menyaksikan hamba ini begini ya Allah. Tapi jangan gara-gara dosa hamba ini ya Allah menghalangi pinta hamba dengan engkau ya Allah. Bukan engkau mengatakan mintalah sama aku, nanti aku kasih. Ngomong kayak itu. Jadi dengan bahasa kita. Kalau memang tidak mampu dengan menggunakan bahasa Arab. Saya paham bahasa Arab, tapi tidak selamanya saya menggunakan bahasa Arab. Kadang-kadang kombinasi juga. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ingatlah Ibu, sekaya apapun orang-orang kafir, sebaik-baik apapun orang-orang kafir yang tidak menuhankan Allah, tidak beriman kepada Rasulullah,
mereka pasti merugi nanti di akhirat. Mukolah dia rajin sodako, terus bantu masjid, pembangunan masjid. Enggak. Allah balas di dunia apa yang dia keluarkan untuk apapun, kebaikan apapun, termasuk untuk masjid, Allah ganti malah lebih banyak lagi. Maka jangan heran kalau ngeliat orang-orang kafir itu dikit-dikit beli sedan, dikit-dikit beli ini, dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit ganti rumah, dikit-dikit ganti. Oh, bukan saya yang ngomong ya. Nah, dikit-dikit kan, dikit-dikit ganti. Nah, itu. Jangan heran ibu, jangan heran, jangan melongo. Tundukkan pandangan zahir batin kita, jangan melongo. Woi, lemak nian, koko itu umpama itu. Lemak nian, tulang itu. Tulang ini dalam bahasa Medan ya, Batak ya, enggak. Ini kita mengarahkan kepada orang-orang yang beda keyakinan kita. Kayonian dia, oh lemak nian. Tapi kalau kita mau sabar, kita tahu hakikat dunia ini sementara, kita cuma mengatakan, tenang baik. Bagian aku sudah Allah siapkan bagi di akhirat. Di dunia ini sudah Allah tentukan. Tidak usah neko-neko, tidak usah muluk-muluk. Saya waktunya berikhtiar. Sudah capek, balik istirahat. Tidak mau pusing saya. Hujan, udah. Ya Allah, sudah. Hah? Apa gimana? Nah itu tadi. Kehujanan, ya Allah, ya Rabbi, hamba ini kan ya Allah, kalau mau dibandingkan dengan dakwanya Rasulullah nggak ada apa-apa ya Allah. Ya, tapi hamba ini kan miskin ilmu. Kalau tanpa bantuan kitab, hamba sulit untuk mengajar ya Allah. Nah, kalau supaya ini kan hujan ya Allah, saya kan doa kayak itu tuh. Ini kan hujan, bukankah kata Rasulmu yang jujur mengatakan bahwasanya waktu-waktu yang diijabah doanya itu pada saat hamba mohon dengan engkau ya Allah. Di waktu yang mustajab ini hamba pengen ini ya Allah. Sambil jalan ibu. Nah yang ini nah ya Allah. Benar bu. Kalau doa gitu, buatlah Allah nah ini nah ya Allah. Dagalah yang ini dah. Yang ini nah. Ini harganya 800-an ya Allah. Saya tidak ada duit, tapi engkau maha kaya. Nah, disanjung Allah tuh. Hamba tidak ada apa-apa ya Allah, hamba tidak bisa beli ini. Engkau tuh yang bisa ngebelikan hamba ya Allah. Tapi harganya 800-an ya Allah. Keliling jalan dengan bini itu. Kata bini tadi, buya. Oh luasnya itu. Ah ya Allah, bini aku lah ngomong itu. Luasnya ya Allah pengennya ini kalau engkau meridhoi. Tapi kalau engkau tidak kasih bukan berarti Allah tidak meridhoi. Tenang saja ibu ya. Kita cukup meminta. Masalah dikasih apa enggak bukan berarti Allah enggak sayang. Jadi ada momen-momen waktunya yang tepat. Kamu tuh enggak sekarang ya di umpama gitu. Di kamu sekarang kan minta, tapi bukan sekarang ya. Kalau kamu mau sabar nanti aku kasih lebih. Karena kalau saya kasih sekarang, mungkin kamu sombong, lupa diri dia, dikasih kekayaan, dah ngajar lagi, untuk apa juga. Itu ya, hati-hati itu ya, bu ya. Maka beruntunglah jadi seorang Muslim, beruntung jadi seorang Muslim. Bahkan Allah tegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinah. Wa raditu lakumul islam dinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Jadi nikmatnya Allah yang sempurna itu untuk kita yang beriman kepada Allah, Bu. Apa yang disebut dengan nikmat yang sempurna di sini tidak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti akan kita dapatkan lebih daripada apa yang Allah tuangkan di dunia. Wa raditu, aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Al-Maidah ayat 3. Enggak ada agama yang Allah ridha, walam yartadi dinan siwa. Enggak ada agama yang Allah ridhoi kecuali Islam itu
sendiri. Maka yang disebut dengan seorang muslim dan muslimah, dia patuh dan taat terhadap hudud. Hudud itu hukumnya Allah, perintahnya Allah. Disuruh Allah tutup aurat, tutup ibu. Tapi saya udah ubanan Pak Ustadz, udah tua, udah keriput saya di sebelah ini ada 5, di sini 4 Pak Ustadz. Di sini udah peyot, giginya udah tinggal 2 Pak Ustadz. Tetap ini sama saja umpamanya kayak gini. Ya nggak apa-apa, saya nggak berjilbab. Yang penting kan hati saya baik, nggak nyambung. Nggak apa-apa saya nggak berjilbab. Yang penting kan saya sekarang kan sudah tua, untuk apa lagi? Nggak ada anak-anak muda yang ngelirik saya lagi. Ini perumpamaan-perumpamaan yang nggak mesti kita ikutin. Ini adalah jebakan-jebakan syaitan supaya ibu-ibu nggak pakai jilbab lagi karena alasan sudah tua. Masalah prosesnya ini masing-masing ya Bu ya. Ada yang maksimal, ada yang berproses dari awal. Yang penting ibu sudah mengusahakan untuk menutup aurat. Anak-anaknya juga seperti itu. Ya, berproses saja, nggak apa-apa. Ada yang bisa langsung. Ya. Saya terhadap istri saya juga nggak maksain saya, tapi tetap berproses. Ketika istri saya menggunakan kayak ini, kata saya, oh jangan, nggak boleh, cari yang lain aja. Dan turunan-turunan dari 3 rukun agama itu ada. Rukun Islam ada 5. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar-pilar, 5 sendi, 5 tiang-tiang. Satu saja enggak ada, maka tidak sempurna. Syahadati alla ilaha illallah, jaga tauhid kita kepada Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan kita, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahadah, bukan hanya sekedar mengucapkan syahadat itu saja di tiap salat kita. Enggak, implementasinya yang perlu. Ibu syahadat, bersaksi Allah itu Tuhan, bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Tapi perintah Allah, ajaran Rasulullah tidak ditegakkan, itu bukan makna syahadah yang sebenarnya, persaksian yang sebenarnya. Omong kosong itu. Masalah proses melakukannya, masing-masing punya kemampuan yang tidak akan mungkin sama. Umi Dinar mampu sholat malam misalkan 11 rakaat, Mbak Pina mampunya 2 rakaat, itu pun melemerek misalkan, umpama itu. Umpama, atau sebaliknya, dibalik ke ya kalau tidak setuju. Iya, umpama gitu ya. Jadi menurut kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan ibadah yang kalian lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, masalah penilaian itu kembalikan kepada Allah. Jadi jangan dianggap Allahu Akbar Mbak Pina misalnya, Allah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi sebelum tidur dia sudah berazam, ya Allah, tolong bangunkan hamba. Kapan lagi hamba bersujud kepada Engkau selama hamba ini masih hidup? Tolong izinkan hamba di malam hari bersujud. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Umpama habis mudik ini kan, Allah. Ada nilainya itu? Ada Ibu. Besar enggak? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang kasih? Allah. Seharian dia jaga. Dijaga dengan apa? Akhlaknya, hatinya dijaga. Yang malam bangun, dia berazam juga nih sebelum tidur. Ya Allah, hamba pengen ini sholat tahajud. Sholat berokat-rokaat, baca Quran bila perlu, kurang. Tapi dalam bermuamalah, dalam bergaul, ada saja yang membuat amal-amalnya selesai habis, muflis, bangkrut. Hati-hati.
Maka jaga wa anna Muhammadar Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita enggak akan bisa sempurna seperti Rasulullah dan para istrinya. Namun kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran beliau semampu kita. Wa iqamis shalah, tegakkan salat. Makna iqamah. Makna wa iqamis shalah. Qama yaqumu. Akar katanya dari qama yaqumu. Menegakkan, tegak, menegakkan atau tegak. Makna tegak di sini bil ilmi. Bil ilmi dengan ilmu. Tegakkan salat dengan ilmu. Dengan bi'ilmi. Dengan ilmu. Jangan sembarang sholat. Harus tahu syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun sholatnya, yang membatalkan sholatnya. Harus tahu bi'ilmi. Enggak tahu ilmunya, hati-hati. Para ulama mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah dia enggak belajar, ngikut-ngikut baik, maka seluruh amalnya mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngaji dia. Enggak hadir majelis enggak pakai kaidah apa yang sudah saya sampaikan, enggak boleh pakai kaidah baca-bacalah Allah lah yang nilainya, enggak bisa. Maka harus ditegakkan dengan cara apa? Tegakkan sholatnya dengan cara ilmu. Yang menyebabkan syarat, salah satu di antara syarat sahnya sholat itu apa? Toharohnya, sucinya, dalam keadaan sucinya. Maka dia harus membenahi wudunya dan lain sebagainya. Pelajari ilmu tentang wudu. Nanti kita praktekkan itu. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakatnya, peruntukkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak yang pada dominannya adalah fakir dan miskin. Ingat aturan-aturan zakat sedekah itu sudah diatur oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 65. Ada 8 golongan orang-orang yang menerima itu. Enggak boleh dikutak-katik lagi. Enggak boleh dikutak-katik lagi itu golongan-golongan 8 itu tadi, karena ya sudah dikunci dengan kata innama. Innama itu dalam ilmu tata bahasa Arab disebut dengan adatul hasr. Adatul hasr. Untuk mengikat tujuan di dalam suatu kalimat. Enggak boleh lagi dipretel-pretelin lagi, enggak usah dijabar-jabarin lagi. 8 itulah. Makanya di kajian tempat lain ada ibu-ibu, Ustaz, ini apa Bu? Amplop. Ini duit zakat mal saya. Gak bisa saya nerimanya. Kenapa? Kan Ustaz kan termasuk 8 asnaf itu. Apa? Fisabilillah. Hati-hati. Haram, tidak boleh. Fisabilillah itu disepakati ulama 4 madhab. Mau percaya 4 madhab, imam 4 ini, apa yang orang-orang sekarang ini yang sembarang-sembarangan. Sudah jelas kata innamah itu. Maka kalau mau tadabbur Quran, hati-hati. Enggak paham ilmu tata bahasa Arab, dia menyesatkan, hati-hati. Enggak belajar ilmu nahwu, shorob, balagho, ma'ani, bayan, hati-hati. Dia bakal menyesatkan. Kata innama itu ngunci, ibu, enggak boleh dijabarkan yang lain. Fisabilillah itu kata para ulama madhab, ahli fikih, ahli hadis, orang yang sedang bertempur di medan perperangan. Jadi Ustaz di sini kan nggak ada orang yang berperang. Kembali ke
Poin pertama, yang kedua, fakir dan miskin. Kalau orang fokus kepada fakir dan miskin, fakir miskin di Indonesia ini kan banyak. Kalau orang fokus kepada fakir dan miskin, semakin terminimalisir. Kenapa semakin banyak orang fakir dan miskin? Karena peruntukan zakat sedekah tadi tidak tepat sasaran. Apalagi banyak ustadz-ustadz karbitan bangun yayasan, padahal dia nggak punya ilmunya, terus mengambil dalil tadi surah At-Taubah itu tadi, terus diinterpretasikan dengan akalnya, nyomot terjemahan. Fisabilillah tuh begini, bangun masjid enggak boleh, bangun sekolah enggak boleh. Hati-hati. Mau kemana? Penafsiran siapa itu? Sedangkan dalam tafsir-tafsir ulama, fisabilillah itu enggak ada yang seperti itu. Sekarang-sekarang inilah baru muncul, enggak tahu ini penafsiran siapa. Makanya makin banyak fakir dan miskin, enggak berkurang, makin banyak sekarang ini, Bu. Karena peruntukannya salah. Maka saya tidak terima kecuali ustadz kiainya termasuk 8 golongan apa? Mungkin dia fakir, mungkin dia Jadi kalau kita ngasih ustadznya bukan karena ustadz atau kiainya, tapi status dia termasuk 8 golongan ini. Kalau enggak fakir atau miskin. Ada enggak kiai yang miskin? Masih ada. Ada ustadz yang fakir? Masih ada. Maka kita kasih karena atas dasar dia seorang fakir atau miskin, bukan seorang ustadz atau kiai. Apalagi ustadz kiainya sudah mobilnya ada 2, sikok Pajero, sikoknya Servi, rumahnya luas tanahnya 1000 meter. Waduh. Tiba-tiba pada jamaahnya, ayo ibu, siapa yang mau zakat? Ya, hati-hati. Yang zakat ini tadi salah peruntukan. Hati-hati. Ya. Maka tunaikan zakat dengan ilmu juga itu. Tunaikan zakat dengan ilmu. Wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah laksanakan di bulan yang lalu. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau belum bisa, belum mampu, dan mungkin tidak ada peluang lagi untuk melakukan itu, maka carilah pahalanya dengan menunaikan salat isyraq. Yang mana salat isyraq itu kira-kira jaraknya itu kira-kira sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit. Syuruk dulu baru salat isyraq. Jangan syuruk langsung salat isyraq. Syuruk itu batas akhir salat subuh. Matahari lagi naik, jangan dulu salat, tidak boleh. Itu waktu tahrim. Sedangkan ibu salat isyraq itu salatnya adaan, bukan? Adaan. Maka tidak boleh salat adaan di waktu tahrim. Naik dulu. Paling banter minimal 12 menit, seminim-minimnya itu. Ya, seminim-minimnya. 12 menit. Kalau saya nunggu 15 menit dulu. Setelah 15 menit baru salat 2 rakaat, salat isyraq. Sudah salat isyraq, salam kanan, salam kiri, tegak lagi, salat duha 4 rakaat, 2 salam. Boleh langsung. Al-isyraqu babud duha. Salat isyraq itu adalah pintunya Pada saat ibu sudah melaksanakan salat isyraq, berarti ibu sudah masuk pintu duha. Boleh melakukan salat duha langsung. Buka Sahih Bukhari itu. Salat duha di awal pagi. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat di awal pagi, maka Allah cukupkan rezekinya pada hari itu. Jadi ibu nunggu dulu jam 7, jam 8 itu ya? Enggak, langsung. Salat isyraq dulu. Dengan catatan isyraqnya jarak dari syuruk 15 menit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini saja. Kita akan bahas nanti selanjutnya di rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah melakukan arisan di dalam masjid? Ngumpulin duit di masjid, muncang dan bagi-bagi. Bermuamalah seperti ini boleh. Enggak ada larangannya. Kalau ada bai'ah, jual beli enggak boleh di dalam masjid. Jual beli dalam masjid itu beda di luar masjid. Dalam masjid enggak boleh ada bai'ah, ada jual beli. Tapi bermuamalah biasa seperti arisan diperbolehkan. Dengan catatan enggak gaduh. Nah itu. Karena ini kaitannya dengan adab
Biasanya kan suka gaduh tuh. Wow. Ayo siapa nih? Ayo. Gitu. Gaduh namanya itu. Pas dikonjang-konjang, nah keluar Mbak Vina bisa dapat. Nah yang dapat ini tadi jerit. Itu gaduh, balik kepada adabnya. Maka kalau ibu mau melakukan arisan, seumpama seperti itu, jaga adabnya. Ya kalau dapat, alhamdulillah ya Allah, pacak melunasi hutang panci aku. Nah, itu ya. Ada lagi? Enggak ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu cari tahu dulu, sekarang aplikasi jam 4.35. 4.35 enggak? Itu. Saya biasanya lakukan 6:15 atau 6:20, Bu. Baru sholat isyraq. Setelah sholat isyraq boleh. Enggak ada ketentuan. Ketentuan sholat duha itu apabila sudah masuk pintunya. Pintunya apa? Sholat Ingat kaidah ini. Al-isyraqu babud duha. Isyraq itu adalah pintunya duha. Kalau sudah masuk pintunya, sudah silakan. Langsung duha 4 rakaat 2 kali Misal ibu ngejar waktu. Langsung 4 rakaat 1 salam sudah selesai. Boleh. 4 rakaat 1 kali salam boleh. Ngejar waktu, misal umpama ada pertemuan inilah ini. Ibu pikir-pikir, nanti kalau saya enggak kerjakan sekarang karena masih ada waktunya walaupun sedikit, nanti pada saat acara enggak punya kesempatan lagi, sedangkan saya enggak mau tinggalkan duha. Kerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Ustaz, enggak ada waktunya, udah mepet ini Ustaz. Sholat di dalam kendaraan, bukan di atas kendaraan ya, di dalam kendaraan. Kalau ibu punya mobil, sholatlah ibu. Allah. Sholat sunnah itu kan seluruh sholat sunnah tidak masalah tidak menghadap kiblat kalau memang keadaannya darurat. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat wajib qadha. Makanya kalau mau haji umroh kiblatnya tidak jelas, maka sholatnya li hurmatil waqti. Di dalam pesawat itu sholatnya li hurmatil waqti. Kalau untuk sholat fardu menghormati, nanti sampai di lokasi ibu ulangi lagi. Kalau masih ada waktunya maka masih adaan niatnya. Kalau sudah lewat waktunya maka niatnya diubah dari adaan menjadi qadaan. Maka sholat fardu itu enggak sembarangan, harus ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat inilah yang nanti akan kita pelajari di kemudian hari. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi? Woi, banyak ya, giliran ini dekati nanya ini. Mana dulu itu? Nah, berebutlah ibu. Nah, silakan. Bisa. Afdalnya bukan syarat. Kalau syarat itu berarti tidak sah kan nanti ujung-ujungnya. Afdalnya di masjid. Ya kalau ibu lagi di masjid. Tapi ingat ada dalil yang lain. Afdalus salatil mar'ati fi baitiha. Salatnya bagi perempuan itu di mana? Afdalnya di rumah. Berarti keafdalan salat isyraq ibu di rumah. Afdalnya salat isyraq laki-laki di masjid itu pun kalau memang tidak ada sesuatu yang penting. Salat isyraq di jelas ya? Afdalnya dari subuh ibu tidak beranjak kecuali beranjak dari tempat itu untuk keperluan yang darurat. Perut mules, ngasih kekunci ke laki.
anak nak pergi sekolah. Nah itu. Tolong dipahami ibu ya. Kalau ibu masih dalam kategori ibu-ibu rumah tangga yang masih melayani kebutuhan suami dan anak-anak, itu jauh lebih afdal ketimbang ibu duduk di situ berzikir. Allah, 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 Allah. Dek, sudah itu kemeja itu yang Allah, 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 Allah. Dikiranya jelas-jelas itu pahalanya itu. Perintah suami tadi, Bang. Pasti tidak pahalanya itu. Yang ibu Allah, Allah, belum tentu. Itu tadi kata saya, orang yang beribadah nggak ada ilmu tertolak. Jadi lihat kondisi. Mungkin hari Minggu lah, mungkin ibu fokus Minggu atau Sabtu Minggu. Anak nggak sekolah, suami nggak masing-masing punya aktivitas. Bolehlah fokus gitu. Sekalipun itu tahajud. Suami memerintahkan, hati-hati. Mana yang lebih dahulu kita dahulukan. Ada lagi? Apa Bu? Iya. Kalau sudah inqita'ud dam, terputus, wajib mandi, wajib sholat. Tidak perlu menunggu 24 jam lagi. Jelas ya? Beda itu, bukan begitu penjelasannya itu. Kalau darah sudah mutus 24 jam itu di hari yang pertama. Itu salah baca pasti, salah memahami. Itu maksimal haid 24 jam. Ini panjang urusannya kalau membahas haid ini ya. Nih, yang disebut dengan darah haid itu apabila dia terpenuhi minimal 24 jam. Yaumun wa laila, sehari semalam. Maka hari yang pertama ketika dia keluar itu belum dikatakan haid beneran, tapi masih prediksi. Misal subuh dia keluar pukul 5.00, maka memastikan darah itu haid atau tidak, dia ceknya di hari yang kedua pukul 5.00. Jelas ya? Selama dia menunggu 24 jam ini, maka dia tidak dianjurkan sholat. Karena dia masih prediksi, tapi belum tentu dikatakan haid. Bisa terjadi dia nakok, terputus. Jelas ya? Tapi ditunggu 24 jam. Ingat, nakok di awal tetap nunggu. Nakok di awal, misalkan jam 5 keluar. Pas asarnya terputus. Dia nunggu dulu 24 jam. Tapi kalau nakoknya sudah lewat 24 jam terputus, wajib mandi dia. Jelas? Berapa kali nakok, berapa kali inqita'ud dam, terputusnya, asal dia sudah lewat yaumun wal laila, sehari semalam, 24 jam. Maka nakok itu bukan nakok menurut wong dusun, bukan nakok parah itu namanya. Ini nakok darah, terputusnya darah. Kalau sudah lewat dari 24 jam terjadi nakok, baru terjadi nakok darah tadi, maka tidak perlu nunggu 24 jam, harus sholat dia, mandi dulu. Tapi kalau nakoknya belum 24 jam, maka dia wajib nunggu dulu, karena masih diprediksikan nanti keluar lagi darahnya, belum 24 jam. Tahu-tahu malamnya keluar. Jelas? Masih nunggu dulu dia. Jelas, Bu? Itu cara memaknai 24 jam itu. Nanti kita bahas ya. Bahas. Berarti ibu-ibu ini selamanya gimana ini memahami haid? Hitung-hitung doang gitu ya. Asal keluar baik gitu. Saya yang tidak pernah mengalami itu, jadi saja paham saya itu. Benar, saya tidak pernah mengalami itu, tapi saya paham itu rumus-rumusnya. Ini saja ibu-ibu ya yang dapat kita bahas. Di pertemuan selanjutnya insyaallah nanti di ilmu tasawuf.
Mudah-mudahan sirah nabawinya di bulan yang akan datang bisa kita pelajari. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalih wal hadrat. Bisa bertanya satu lagi, Pak? Apa? Ini waktunya sudah jam berapa ini asarnya? 15 berapa, Bu? Hah? Ah, masa? 4 menit lagi. Apa, Bu, kira-kira? Ini, Pak, yang saya tanyakan. Bagaimana hukumnya kami ini sering ikuti sholat maghrib sama isya sama subuh, Pak? Bagaimana hukumnya, Pak, kami perempuan ini? Maksudnya di masjid berjamaah? Ya, boleh, Gak masalah. Kata Nabi SAW, afdalnya sholat bagi perempuan itu di rumah-rumahnya. Tapi kalau mereka itu mau sholat ke masjid, jangan dilarang. Ya, kalau perempuan mau sholat di masjid, jangan dilarang, karena memang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak berdosa selagi ibu nenteng mukenahnya itu jangan di tangan, langsung pakai. Kadang-kadang kan ditenteng dulu tuh. Ya, saya perhatikan kadang anak-anak itu, anak-anak SMP, SMA itu kadang-kadang ke masjid nenteng mukenahnya langsung dipak, maksudnya tutup auratnya, jaga muruahnya, jaga kehormatannya. Boleh, Pak. Ya. Ini saja. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah sesuai dengan niat dan hajat kita masing-masing. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Untuk minggu depan hari Selasa ya, tasyahud. Jamnya sama, jam 14. Ya. Tapi kita 1:30 zikir Widul Latif, Widul Hadat nanti saya bawa. Ibu, minggu depan itu kalau mau pertanyaan siapkanlah kertas kecil untuk bertanya. Jadi tidak usah kita nanya lagi.